Ya, harus bagaimana lagi? Sedih, kecewa, kesal, pasti itulah yang kini dirasakan publik sepak bola tanah air. Gemuruh suasana keseruan nobar di seluruh penjuru tanah air tiba-tiba redup. Yang ada malah makian terhadap wasit dan VAR. Ya, para fans timnas tak bisa tidur dengan nyenyak akibat kekalahan atas Uzbekistan yang begitu menyakitkan. Tapi apakah kita terus larut dalam kegagalan ini? Kalah dari Uzbekistan bukan kiamat. Asa Garuda Muda ke Olimpiade Paris tetap terbuka lebar. Masih ada beberapa langkah lagi, mental timnas harus segera bangkit. Sebelum itu, baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu agar tak ketinggalan sajian menarik dari Starting 11 Story. Pasca menang melawan Korea Selatan, optimisme timnas untuk terus melaju ke final sangatlah besar. Ibarat nih, Korea Selatan saja bisa dikandaskan, masa Uzbekistan gak bisa? Optimis sih boleh saja, namun secara realistis timnas sendiri melihat laga ini sebagai laga yang teramat berat. Jelang laga melawan Indonesia, Uzbekistan belum pernah kebobolan. Kekuatan mereka merata di semua lini. Mereka juga punya pemain andalan CSKA Moskow, Abosbek Faizulayev. Kalau boleh jujur, dibanding Korea, performa Uzbekistan lebih solid. Para punggawa Garuda Muda pun menyadari hal tersebut. Menurut Coach Shin, jelang laga, para pemain timnas bahkan merasa gugup dan gentar duluan hadapi Uzbekistan. Pasca laga, Shin Tae-yong mengaku hal tersebut menjadi salah satu faktor kenapa timnas terus ditekan Uzbekistan. Lain halnya Uzbekistan yang justru tak ada takut-takutnya menghadapi Indonesia. Mereka bahkan sangat menggebu untuk melangkah ke final dan menjadi juara untuk kedua kalinya di ajang ini. Mereka juga tak takut dengan gemuruh dan teror supporter Indonesia yang membludak di Qatar. Menurut pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze, mental anak asuhnya sudah terbentuk dan terbiasa dengan tekanan supporter lawan. Baginya, Uzbekistan hanya akan fokus pada permainan di lapangan. Pelatih 42 tahun itu justru ingin membungkam supporter timnas yang hadir di stadion. Ia bahkan sudah siapkan formula khusus untuk mengurung timnas Indonesia sepanjang laga. Timnas harusnya siaga satu hadapi rencana Uzbekistan tersebut. Coach Shin juga harus siapkan formula khusus untuk mengantisipasinya. Secara formasi, timnas tak pernah berubah, hanya melakukan pergantian pemain di beberapa posisi. Di wingback kanan yang jadi starter bukan lagi Rio Fahmi, melainkan Fajar Faturrahman. Di bek tengah sebelah kanan yang bermain dari awal yakni Muhammad Ferrari, bukan Komang Teguh. Sedangkan lini depan yang ditinggal Rafael Strike diisi oleh Ramadan Sananta. Perubahan komposisi tersebut awalnya tak diragukan, namun nyatanya setelah berada di atas lapangan memang terasa ada yang kurang, terutama faktor kehilangan El Klemer. Ramadan Sananta tak bisa menjalankan peran seperti Strike. Ia jarang memancing lawan dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Ia tak seperti El Klemer yang bisa bergerak mobile, serta punya skill individu mengelabui lawan. Di sektor wingback kanan yang diisi Fajar Faturrahman juga berkali-kali mudah dieksploitasi oleh para pemain Uzbekistan. Di babak pertama, apa yang dikhawatirkan para punggawa timnas terbukti. Timnas Uzbekistan sangat mendominasi. Intensitas pressing pemain Uzbekistan membuat para pemain timnas tak berdaya. Timnas sudah di-stop terlebih dahulu jika ingin melakukan serangan balik. Uzbekistan sangat nyaman menikmati penguasaan bola. Beruntung bagi timnas, beberapa peluang dari mereka masih belum dikonversikan menjadi gol. Stamina para punggawa timnas juga banyak terkuras akibat hanya bertahan sepanjang laga. Marcelino dan kawan-kawan tak punya banyak peluang membahayakan gawang lawan. Praktis hanya 2 tembakan yang mengarah ke kiper Uzbekistan sepanjang laga. Namun begitu, sebenarnya ada momen emas bagi timnas mengubah keadaan ketika Witan ditackle pemain Uzbekistan di daerah terlarang. Sayangnya, alih-alih mendapat penalti, setelah dicek VAR, kejadian tersebut malah dianggap bukan sebuah pelanggaran
oleh wasit Shin Yinhao. Tanda-tanda nih wasit. Hingga menit ke-60, meski timnas digempur terus, mereka masih bisa menahan Uzbekistan tanpa gol. Namun setelah itu, drama pun terjadi. Di menit 61, berawal dari crossing Pratama Arhan, Muhammad Ferrari sukses ciptakan gol. Namun wasit kembali mengecek VAR. Setelah ditinjau lewat VAR, gol tersebut dianulir karena Ramadan Sananta dianggap offside. Mental Garuda Muda pun runtuh seketika. Penonton di Qatar dan bahkan yang nobar di gang-gang sempit di seluruh Indonesia hanya bisa terkulai melihat gol Ferrari dianulir. Uzbekistan pun memanfaatkan kesempatan itu dengan makin membuat timnas Indonesia kocar-kacir. Terbukti hanya dalam waktu 7 menit setelah gol itu dianulir, Uzbekistan bisa mencetak gol melalui Kusayin Norchaev. Pasca gol tersebut, mental timnas makin drop. Bukannya bermain lebih menyerang untuk menyamakan kedudukan, timnas Indonesia justru makin ditekan oleh Uzbekistan. Pemain Uzbekistan tak memberikan nafas bagi timnas untuk mengembangkan permainan. Alih-alih berharap menyamakan kedudukan, timnas malah berkurang pemainnya setelah Rizky Ridho terkena kartu merah. Bermain dengan 10 pemain, membuat Witan dan kawan-kawan makin susah untuk menyamakan kedudukan. Mental pemain timnas pasca sang kapten di kartu merah makin ambles. Buktinya mereka gugup dan terciptalah gol bunuh diri Arhan selang 2 menit setelah Ridho keluar. Lengkap sudah penderitaan timnas Indonesia. Keputusan wasit dan VAR menjadi sorotan di laga ini. Publik sepak bola tanah air geram terhadap keputusan wasit Shin Yinhao serta wasit VAR Sivakorn Puudom. Ya, 2 nama tersebut menjadi trending di media sosial. Keduanya dirujak oleh netizen plus 62. Tidak hanya netizen yang dibuat geram atas keputusan wasit, pemain seperti Muhammad Ferrari dan Justin Hubner juga mempertanyakan kapasitas wasit di laga ini. Apalagi pengadil di lapangan dan VAR punya rekam jejak pernah mengecewakan timnas Indonesia. Wasit VAR Sivakorn Puudom asal Thailand sempat merugikan timnas Indonesia ketika melawan Qatar di laga pembuka ajang ini. Masih ingatkan beberapa keputusan kontroversial Nasrullah Kabirov diawali berkat call dari wasit VAR Thailand yang satu ini. Sedangkan wasit Tiongkok, Shin Yinhao juga pernah merugikan timnas Indonesia U22 di laga melawan Kamboja pada SEA Games 2022 lalu. Saat itu wasit Tiongkok tersebut menghadiahi penalti terhadap Kamboja yang menjadi tuan rumah. Padahal pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Indonesia saat itu berada di luar kotak penalti. Ya, kesal sih boleh saja, namun semuanya sudah terjadi. Toh kelakuan wasit pasti nanti mereka yang akan kena karmanya. Tinggal ditunggu saja, yang terpenting lupakan kekalahan atas Uzbekistan ini. Mental timnas harus segera bangkit. Lawan di perebutan tempat ketiga adalah Irak. Meski kalah pun Indonesia masih berkesempatan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tapi bukankah lebih hebat jika bisa mengalahkan Irak, lalu lebih cepat memastikan diri bermain di Paris 2024 mendatang? Selangkah lagi yuk, tuntaskan. Ayo rebut juara 3, ayo ke Eropa.